Episode 147. Marpel membuktikan omongannya pada Davi. Pria itu sudah berdiri di depan kap mobil mewahnya saat ketiga anak kembarnya keluar dari gerbang sekolahnya. Dan seperti biasanya teriakan antusias Dipa selalu melengking melihat sang papa. "Dapi, tentang kemarin kakak minta maaf ya." Dapi menoleh pada Dapa. Sesaat, Dapi terdiam menatap Dapa yang berada di sampingnya. Dapa tidak bersalah, Dapi merasa hanya dirinya saja yang berlebihan. "Aku maafin kamu kak, tapi beliin aku permen Yupi 1 dus ya besok." Senyum Dapi lebar. Dapa tertawa, adiknya selalu konyol dan bawel juga adalah pecinta permen kenyal itu. Dan Dapa merasa tidak keberatan jika hanya memberikan 1 dus permen Yupi pada adiknya. "Itu gampang, yang penting baikan dulu." Dapa menyodorkan jari kelingkingnya pada Dapi yang tentu langsung disambut dengan senang hati oleh Dapi. Kedua bocah laki-laki tampan serupa itu saling melempar senyum. Dengan jari kelingking saling bertaut sebagai tanda baiknya kembali hubungan mereka berdua. "Kak Davi, ayo." Pekikan Dipa membuat Dapa dan Dapi menoleh. Keduanya berangkulan kemudian melangkah bersama menghampiri Marpel yang menggendong Dipa. Dapa dan Dapi menyalimi Marpel terlebih dulu sebelum masuk ke dalam mobil. "Dipa senang deh kalau papa yang jemput kita bukan Uncle Joe." Marpel tersenyum mendengar penuturan anak perempuannya. Ya, Marpel juga pernah merasakan bagaimana bahagianya saat melihat Teddy yang menjemputnya secara langsung dulu saat dirinya masih duduk di sekolah dasar, dan Marpel ingin mengikuti jejak sang papa yang memang menjadi idolanya sejak dulu bahkan sampai sekarang. "Dapi juga pa, senang banget kalau papa nggak sibuk," tambah Davi. Iya, maafin papa ya karena selalu sibuk dengan pekerjaan papa. Papa janji mulai sekarang bakalan sering-sering sama kalian, sama mama juga." Davi juga Dipa yang berada di tengah-tengah di kursi belakang menatap satu sama lain, kemudian tersenyum penuh arti. Ketiganya kemudian dengan kompak memeluk bahu Marvel dari belakang. "Sayang banget sama papa," kompak ketiganya. Marvel tertawa merasa sangat bahagia dengan kekompakan anak-anaknya. Tidak mau membuat Laura menunggu lama, Marvel pun segera melanjutkan mobilnya dengan kecepatan sedang menuju pulang. Marpel yakin Laura pasti sudah bersiap menunggunya dan anak-anaknya sekarang. Benar saja, sesampainya di depan kediaman keluarga Chandra, Laura sudah duduk di teras depan rumah mewahnya. Wanita itu sudah tampak rapi dengan balutan dress peach-nya yang begitu pas melekat di tubuhnya. "Mama." Dapi turun dari mobil dengan penuh semangat. Dapi juga menjadi yang pertama sebelum adik dan kakaknya turun dari mobil dan menghampiri Laura yang tersenyum merasa geli dengan tingkah lucu putra keduanya itu. "Udah siap?" tanya Marpel pada Laura. Trio kembar itu saling menatap satu sama lain kemudian menatap bergantian pada Marvel dan Laura. "Siap kemana?" tanya mereka kompak. "Jangan bilang kalian mau pergi berdua lagi," kata Dapi menyipitkan kedua matanya menatap Marvel dan Laura. "Dipa gak mau ditinggal, Dipa mau ikut kalau papa sama mama mau pergi," protes si bungsu Diva. Sedang Dapa, si sulung dari trio kembar itu hanya menganggukkan kepala setuju dengan tuduhan Davi, juga setuju dengan protesan Dipa. Laura dan Marvel tertawa mendengarnya. Ketiga anaknya sepertinya tidak rela jika keduanya terlalu sering menghabiskan waktu berdua saja di luar. Iya, semuanya ikut. Siang ini kita makan di luar, kita jalan-jalan. Mau nggak?" "Mau," saut ketiganya kompak. Laura menggelengkan kepalanya. Melihat suami dan ketiga anaknya tersenyum bahagia adalah sesuatu yang tidak ternilai. Dan Laura ingin selamanya kebahagiaan itu dia rasakan. "Tapi Pa, abis jalan-jalan Dapa boleh tidak nginep di tempat Nini?" Marpel, Laura bahkan Davi dan Dipa langsung menatap pada Dapa yang tiba-tiba bertanya seperti itu. Dapa memang cicit yang selalu perhatian dan tidak pernah bosan mendengar apapun yang dikatakan oleh nininya itu. "Loh, tapi kan besok sekolah, Nak." Laura tersenyum menatap putra sulungnya. Mungkin Dapa merindukan nininya yang memang sudah jarang bisa ke rumahnya. "Kan Dapa bisa dianterin sama Om Tian, Ma." Laura menatap Marpel seolah minta persetujuan dari suaminya itu, dan anggukan kepala serta senyuman yang menghiasi bibir suaminya menjadi kode persetujuan Marpel mengizinkan putra sulungnya untuk menginap di tempat sang nini. "Ya udah kalau gitu Dapi ikut juga deh." Dapi tersenyum sembari merangkul bahu Dapa yang kemudian disusul oleh Dipa. Dipa juga, ibu Dipa tersenyum manis. Marpel dan Laura kompak mengernyit. Terus, "Mama sama Papa gak boleh ikut." Setelah Dapa,
Davi, Dipa tertawa dengan kompak. Marvel dan Laura ikut tertawa. Mereka berdua tidak bisa membayangkan bagaimana nanti Tian menghadapi Davi yang super bawel dan konyol. Oke. Kalian boleh nginep di tempat Nini, tapi ingat kalian gak boleh buat Mbak Sumi repot ya. Dan untuk Davi jangan membuat om kamu naik tensinya. Davi nyengir mendengar pesan Laura. Davi memang sangat senang bertanya apapun pada Tian omnya. Itu karena Davi menganggap si pemusik tampan itu tahu segalanya. Ya sudah, kalau begitu kita jalan sekarang ya, senyum Marvel. Laura menganggukkan kepalanya. Pasangan suami istri itu kemudian mengiring trio kembarnya masuk kembali ke dalam mobil tanpa lebih dulu mengganti seragam sekolahnya. Sebelum mengajak anak-anak dan istrinya jalan-jalan, Marvel lebih dulu mengajak mereka untuk makan siang. Dan seperti biasa, Davi dan Dipa selalu heboh entah dimanapun mereka berada. Berbeda dengan Dapa yang hanya diam dan menggelengkan kepala maklum dengan tingkah kedua adik kembarnya. Papa, panggil Dapa pada Marvel yang ada di sampingnya. Ya nak, kamu mau es krimnya juga kayak adik-adik kamu? Dapa menggelengkan kepalanya menolak tawaran Marvel. Lalu, libur sekolah minggu depan kita ke kafe Papa yang ada di kampung itu lagi ya. Ajak Dapi sama Dipa juga, senyum Dapa. Marvel berpikir sejenak, kafe itu sudah ada yang menangani dan Marvel pikir dirinya sudah tidak perlu lagi sering warawiri untuk mengeceknya. Toh pekerjaannya di kota juga lebih banyak, namun Marvel juga tidak mungkin menolak keinginan putranya. Baiklah, kita cari waktu yang pas nanti ya, angguk Marvel. Oke. Dapa tersenyum penuh arti. Dapa berharap bisa kembali bertemu dengan gadis kecil berambut panjang penjual kue itu. Dapa juga ingin berkenalan sekaligus mengenalkan kedua saudara kembarnya pada gadis penjual kue tersebut. Selesai makan siang, Marvel hendak mengajak istri dan anaknya ke mall untuk membeli sesuatu yang mungkin mereka inginkan. Tapi ketiga anaknya menolak dan malah mengajak Laura dan Marvel bermain layangan di lapangan yang berada di pinggir jalan. Dava, Davi, dan Dipa bahkan tidak sungkan bermain dengan anak-anak di lapangan tersebut. Marvel menghela napas melihat ketiga anaknya yang pandai sekali bergaul juga tidak memilih-milih siapa yang harus menjadi temannya. Ketiganya begitu supel dan tidak sungkan membantu siapapun yang mereka temui. Aku belum cerita ya sama kamu. Laura yang juga sedang menatap trio kembarnya bermain layangan mengernyit, kemudian menoleh pada Marvel yang berada di sampingnya. Cerita apa? Kemarin aku bertemu dengan David.